Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melandasi segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan dari Sarota, santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya, edisi Sabtu 16 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh rahmat, kepadamu pada pagi yang indah ini kami naikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan memberikan waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan di Alkitab pada pagi hari ini dari pertama Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab setelah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya
untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanyalah pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang telah dipandangnya baik." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini mengenal suara Tuhan. Banyak orang beranggapan bahwa ketika sudah aktif melayani dan sering ikut dalam persekutuan doa, otomatis hidupnya sudah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Padahal belum tentu sebanyakan apapun kita mengikuti persekutuan dan pelayanan belum menjamin seseorang mengenal dengan sungguh suara atau kehendak Tuhan. Tampaknya itu juga yang dialami oleh seorang anak muda, yakni Samuel, yang meskipun ia melayani Tuhan di baitnya, ia belum mengenal Tuhan yang dia layani. Sebab itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Sebanyak 3 kali Tuhan memanggil atau memperkenalkan diri, namun selalu dengan jawaban yang sama, yakni Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Namun atas arahan Eli, Samuel akhirnya menyadari suara Tuhan ketika pada keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel. Kesadaran Samuel terhadap panggilan Tuhan memanggilnya memikul misi Tuhan, yakni menyampaikan penghukuman kepada Imam Eli sebagai akibat dari tindakannya yang membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan. Jelas sekali bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti akan mengganjar mereka yang hidup di dalamnya. Selain itu, kisah Samuel membuka cakrawala berpikir kita bahwa sungguh Tuhan tidak melulu tentang hal yang indah dan manis didengar, namun terkadang berat dan menyakitkan, tetapi akan menuju kebaikan jika dihidupi. Pengenalan akan suara Tuhan seharusnya membawa kita pada perubahan hidup, seperti Samuel yang semakin berani menyampaikan kebenaran. Dalam tuntunan Roh Kudus, mari belajar untuk mendengar dan mengenali suara Tuhan, karena tanpa mengenal Dia, kita tidak bisa mengenal diri sendiri.
dan dunia sekitarnya. Kenalilah suaranya dan ikutilah perintahnya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat santapan rohani Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Berkati ya Tuhan firman yang baru saja kami dengar, sehingga firman ini boleh berbuat dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam segala aktivitasnya hari ini, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan lawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan, yang dalam pergumulan Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulannya. Yang bekerja Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, Tuhan berkati dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan. Ini kami yang datang bersyukur Tuhan, ampuni segala kesalahan kami dan terimalah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pagi ini lewat santapan rohani kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.